Saina. Aku ketemu mantan suami Musa di rumah sakit. Wajahku seketika tertuju pada Mbak Vera, sepupuku yang kerja di rumah sakit pemerintah di kota ini. Oh ya, aku mencoba menanggapi dengan santai. Dia nggak tahu kalau aku sepupumu. Ya, mana tahu juga dia, kan aku nggak pernah ketemu sama dia ya, selama 10 tahun kalian menikah. Mbak sih sombong banget, selalu aja ada acara atau kesibukan. Nikah juga nggak datang, pas akunya mudik juga, mbaknya malah keluar kota. Entahlah, mau ngomong apa. Iya, sorry. Emang udah begitu skedulnya, bukan dibuat-buat. Iya deh, aku maklumi. Terus gimana pada akhirnya Mas Rian bisa tahu kalau mbak sepupuku? Ya mbak lah yang ngasih tahu. Tadinya dia cuma ingat kalau mbak pernah satu angkatan pas di fakultas kedokteran umum dulu. Ya udah, sekalian aja mbak kasih clue tentang kita. Pasti seru ya mbak, ketemu teman lama. Biasa aja sih sebenarnya. Dulu waktu kuliah, Mas Rian gimana sih orangnya mbak? Ya gitu, sok cool. Emangnya sih tampang dia di atas rata-rata, banyak cewek naksir sama dia. Apalagi selain tampan, dia juga pintar dan dari keluarga terpandang. Paket komplit deh dia, pokoknya. Hanya saja, mbak nggak pengen percaya kalau ternyata sampai udah nikah pun dia masih begitu. Enggak berubah. Aku membuang napas kasar. Jadi aku nggak salah kan mbak, memutuskan cerai sama dia. Itu udah terjadi. Kamu kalau mau minta pendapat sama mbak, udah nggak guna. Iya juga ya. Hehehe. Sekarang hubungan kamu sama dia gimana? Masih sering komunikasi kan? Nggak pernah mbak. Tapi kalau sama AA, dia rutin komunikasi. Udah 2 bulanan juga kalian pisahkan. Dia pernah ngajak rujuk enggak? Pernah sih. Terus kamunya gimana? Akunya sih enggak mau. Masih trauma mbak. Kadang malam aku masih suka mimpi kembali sama dia. Terus dia selingkuh lagi. Harusnya kamu ke psikolog. Udah, kondisi psikologi sudah baik. Cuma ya itu, sesekali masih suka keingat. Wajarlah, tapi jangan dibiarin, kudu dibuang, supaya hidup kita bahagia. Iya mbak, di atas semua kesalahannya. Tapi syukurlah, dia bertanggung jawab biasa. Sama anak-anak tetap ada komunikasi. Kalau nanti dia masih juga berharap rujuk, kamunya gimana sih? Nggak tahu lah mbak, nggak mau mikir dulu sekarang. Kok jadi ngebahas Mas Rian sih? Udah bahas lain aja. Iya juga ya. Hehe. Kelihatannya bayi kamu mengantuk desa. Ditidurin aja sebentar di kamar mbak, yuk. Iya mbak. Aku ikut Mbak Vera ke kamarnya untuk menyusui bayi Talita. Hari ini kami sengaja berkunjung mengingat esok hari adalah hari adiknya si bungsu yang akan melangsungkan pernikahan. Sebenarnya dalam keluarga, Mbak Vera adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. 2 kakaknya sudah menikah, 1 adik lelakinya sekarang di Jogja jadi pengusaha batik dan belum berkeluarga. Dan si bungsu akan menikah esok hari. Mbak Vera entah kapan menikahnya. Semenjak yang pernah ku dengar, ia sempat patah hati setelah ditinggal nikah lelaki impian. Sejak itu pula, dia mendaftarkan diri jadi dokter kontrak dan ditempatkan di Kepulauan Anambas. Dan baru 2 tahun yang lalu, dia mengurus pindah ke Purwokerto tersebab ibundanya mengalami sakit keras. Hingga saat ini,
Usianya sudah menginjak 40 tahun. Dia masih juga belum mengakhiri masa lajang. Mbak tinggal ya, Sah. Mau beresin dekorasi panggung pelaminannya sedikit lagi. Oke Mbak, makasih ya. Sepeninggal Mbak Vera, aku lanjut menyusui Talita yang sudah begitu rewel karena mengantuk juga kehausan. Sekitar 20 menit, bayiku pun tertidur lelap. Melepaskan diri darinya, aku duduk sejenak, memandangi seluruh kamar ini yang terlihat begitu estetik. Tertarik dengan dekorasi kamarnya. Aku bangkit dari ranjang dan menyentuh satu persatu benda yang ada di atas lemari. Ada botol kaca dengan bunga ilalang kering di dalamnya. Ada mainan sepeda dari kayu. Ada 2 buah lilin aromaterapi, juga beberapa bahan estetik lainnya yang mempercantik meja itu. Lebih lanjut, 2 netra ini tertarik menatap sebuah foto berbingkai kayu dengan kombinasi tali goni yang terletak di samping cermin kecil. Foto angkatannya saat wisuda kedokteran dahulu. Aku menatap lebih dekat. Apa ini? Ada seorang pemuda yang sangat mirip Mas Rian. Kubalikan foto tersebut, lalu di belakangnya ada tulisan nama. Dari semua yang ada dalam foto itu, kuurutkan dengan cepat hingga menemukan nama mantan suami ada di sana. Jadi benar kata Mbak Vera, mereka satu angkatan. Namun ada yang mengganggu pikiranku saat dia menulis sebuah paragraf lain di bawah keterangan nama. Hari patah hati sedunia, sebab dia yang dicintai ternyata merangkul wanita lain. Apa yang dia maksud Mas Rian? Sebab lelaki yang merangkul teman wanita hanya dia seorang. Mungkin iya. Jadi selama ini lelaki yang telah membuat patah hati Mbak Vera adalah Mas Rian, yang pada kenyataannya justru menikahiku. Aku kembali menatap foto itu. Entah kenapa, sedikit rasa cemburu menyebar begitu saja di dalam dada. Bukan hanya pada Mbak Vera, tapi juga pada wanita yang dirangkul Mas Rian. Sebenarnya jika hanya masa lalu, aku tak terlalu ambil pusing. Hanya karena terjadi setelah kami bersama. Itulah yang membuat hati ini sungguh kecewa dan memilih melepaskannya. Walau jujur rasa masih ada. Papa! Teriak AA begitu melihat Mas Rian ada di hadapan. Aku pun yang tengah memomong Talita merasa begitu tersentak kaget. Tiba-tiba saja dia ada di sini. Alhamdulillah, ketemu anak papa di sini. Mas Rian memeluk AA erat. Ada bunda dan dedek juga, Pak? Ucapan AA membuat pandangan Mas Rian tertuju padaku yang masih duduk di kursi. Aku hanya tersenyum, sementara ia melepas pelukan dan berjalan mendekatiku. Sebuah kursi kosong di samping digunakannya untuk duduk dan memangku AA. Sementara itu, AA melihat wajahku dan papanya secara bergantian, lalu tersenyum. Papa dan mama tampak sangat cocok. Perkataan AA membuat cemberut di wajahku tiba-tiba berganti senyuman. AA, kamu di mana, Nak? Sebuah suara kemudian muncul di balik pintu menuju teras ini. Suara Mama. Begitu melihatku sedang bersama Mas Rian, Mama justru tak melanjutkan perjalanan. Oh iya, AA dicariin Opa. Untuk apa, Oma? Tanya AA seketika. Nggak tahu, yuk ke sana sebentar. Iya deh, padahal lagi enak-enak ngobrol sama Papa sama Mama. Sebentar aja kok. Ya deh. AA pergi dengan wajah lesu,
Tanpa dia, suasana terasa lebih kaku. Sampai akhirnya, Mas Rian berbalik ke arahku. "Dedek ngapain?" tanyanya, sembari mengusap pipi bayi Lita. Semakin gede, semakin cantik anak papa yang satu ini. Matanya kini menatapku. Mamanya juga semakin cantik. Gombalan Mas Rian ku tanggapi dengan menatap ke arah lain. Lama kami kembali diliputi keheningan, sampai akhirnya Mas Rian kembali berbicara. "Mas benar-benar gak nyangka, ternyata Vera adalah sepupu kamu. Mas dan Vera itu satu letting dulu di Fakultas Kedokteran Umum. Dia mahasiswa paling rajin, paling muslimah, gak banyak omong, tapi paling pintar. Ternyata Mas Rian banyak tahu tentang Vera. Mungkinkah dia jodoh selanjutnya untuk Mas Rian? Kalian memang cocok, Mas. Coba Mas PDKT sama Mbak Vera. Siapa tahu kalian jodoh." Jawabku membuatnya terenyah. "Kamu ngomong apa sih, Sa? Mas gak berencana menikah lagi kecuali sama..." Ada di sini dua-duanya. Pantesan dicariin kemana-mana gak ketemu. Ternyata lagi nostalgia. Aku ganggu ya?" Aku dan Mas Rian saling tatap sejenak, baru setelahnya menatap Mbak Vera. "Enggak kok Mbak, ini aku juga mau ke kamar mandi." Segera aku bangkit seraya menggendong bayi Lita. Tanpa basa-basi lagi, tubuh ini masuk kembali ke dalam rumah. Bahkan kuabaikan panggilan Mbak Vera dan meneruskan langkah hingga bertemu Mas Hakim. "Sah, baru sampai ya Mas?" "Iya, baru 5 menit. "Halo gadis cantik, apa kabar?" Dia mengusap pipi bayi Lita. Aku hanya tersenyum pas kebetulan ada Sus Rini. Segera aku berikan bayi Lita padanya. "Kenapa dikasih Sus?" "Biar bobo Mas, soalnya udah mulai mengantuk." Oh ya, kamu keberatan gak kalau Mas minta temani makan?" "Ya enggak lah." "Ya udah, ayo Mas." Kusunggingkan selari senyum, lalu kaki kami berbarengan menuju meja prasmanan. Saat sudah selesai mengambil makanan beserta lauknya, di saat itulah aku melihat Mas Rian bersama Vera kembali masuk ke dalam dan justru mendekati posisiku dan Mas Hakim. Mas Rian menatap kami secara bergantian. "Mas, makan juga yuk, biar barengan sama Zaina dan Mas Hakim," ajak Vera yang tak direspon Mas Rian. Mata lelaki itu masih menatapku intens. "Mas." Bersambung.